Kenapa sih agama Islam itu egois sekali? Kebanyakan munafik toh nggak agama Islam itu. Untuk Anda tahu bahwasanya syariat Islam itu bukan mengajak saudara untuk bisa jujur. Syariat Islam itu bukan mengajak umat Islam agar bisa berwawasan, bisa menghormati kebenaran. Syariat Islam itu bukan menciptakan saudara ini bisa membuat Anda ini orang baik-baik dalam beragama. Karena semakin mendalam masyarakat Aceh ini terdoktrin dengan ajaran Islam, semakin mereka jadi ekstremis. Jadi main bunuh-membunuh atau ancam-mengancam dalam beragama. Saya pribadi sudah saya lihat perlakuan-perlakuan masyarakat orang Aceh yang sudah menganut begitu yakin terhadap agamanya, seharusnya mereka ini orang-orang yang baik-baik, aman kita berkawan. Ternyata dalam kenyataan semakin mereka teguh pada keimanan ajaran syariat, semakin ngeri kita berkawan. Orang Islam yang lahir dalam komunitas Islam tidak aman. Dalam komunitas orang Islam itu sendiri. Banyak sekali persoalan yang ada dalam ajaran syariat Islam yang sangat tidak manusiawi. Bulan puasa itu semakin adanya syariat Islam itu semakin membuat orang Islam itu ngeri gitu. Mereka tidak segan-segan mengecap seseorang itu murtad atau murtadin dan keluar dari Islam, dan juga nanti ada ancaman-ancaman misalkan kamu bisa kena hukuman penistaan agama dan dibunuh. Nah, itu sudah jadi bagian daripada kehidupan masyarakat Aceh. Bersumpah demi Allah, akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika... Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang.
Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu. Panjang deh. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, diracun. Pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-A'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa asdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu. At-Taubah ayat 97. Disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya. Bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya mbae kafir. Itu kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaqun. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik.
atas dasar itu memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Mas, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Hadratul Maut yang mana atau Arab Saudi? Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab karena ya. Disebut di situ Arab. Oke. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya, oke. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya, waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Baik.